Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Raja Namrud juga dikenal sebagai Nimrod dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Adalah tokoh yang terkenal dalam mitologi dan agama. Ia dikenal sebagai penguasa besar dan tokoh pemberontak yang sering dikaitkan dengan tirani, keangkuhan, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Berikut adalah beberapa aspek tentang Raja Namrud. Yang pertama, asal-usul dan kerajaan. Namrud sering disebut sebagai cucu Ham, anak Nuh menurut Alkitab. Ia disebut sebagai penguasa pertama yang mendirikan kerajaan besar setelah banjir Nuh. Dalam Alkitab, Namrud dikaitkan dengan pembangunan beberapa kota besar di Babilonia, seperti Babel, Uruk, Akkad, dan Kalneh di tanah Shinear. Dalam tradisi ini, ia dianggap sebagai pendiri kerajaan yang besar dan kuat. Salah satu kisah paling terkenal yang dikaitkan dengan Namrud adalah pembangunan Menara Babel, yang diceritakan dalam kitab Kejadian Alkitab. Menara ini dibangun sebagai simbol kesombongan manusia yang ingin mencapai langit dan melawan kehendak Tuhan. Sebagai hukuman, Tuhan membingungkan bahasa manusia sehingga mereka tidak bisa saling mengerti dan proyek menara itu dihentikan. Dalam tradisi Islam, Namrud dikenal sebagai raja yang sangat sombong dan menentang Tuhan. Ia sering dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim atau Abraham. Menurut ceritanya, Namrud memerintah wilayah yang luas dan berkuasa penuh. Ia mengaku sebagai dewa dan menuntut penyembahan dari rakyatnya. Ketika Nabi Ibrahim menentang penyembahan berhala dan menyebarkan ajaran tauhid atau keesaan Tuhan, Namrud merasa terancam. Ada kisah terkenal di mana Namrud memerintahkan Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun dengan mukjizat dari Allah, Ibrahim selamat dari api tersebut. Akhirnya, Namrud dikalahkan oleh Allah yang mengirimkan nyamuk kecil untuk memasuki kepalanya dan menyebabkan kematiannya yang hina. Namrud sering dianggap sebagai simbol penguasa tiran yang menyalahgunakan kekuasaannya dan melawan Tuhan. Dalam berbagai tradisi, ia dilihat sebagai tokoh yang mewakili kejahatan, keangkuhan, dan penolakan terhadap nilai-nilai spiritual. Namun, kisah tentang Namrud telah banyak ditemukan dalam mitos dan teks-teks religius daripada bukti sejarah yang konkret. Meski ia dikaitkan dengan Babilonia dan pembangunan kota-kota besar, banyak detail tentang Namrud bersifat alegoris dan simbolis. Sebagai tokoh mitologis, tidak ada bukti arkeologis yang dapat mengkonfirmasikan eksistensi Namrud sebagai individu sejarah. Banyak cerita tentangnya berkembang melalui interpretasi religius dari kitab suci dan legenda rakyat. Namrud kadang diidentifikasi dengan raja-raja Babilonia, seperti Sargon dari Akkad atau Hammurabi. Namrud kadang diidentifikasi dengan raja-raja Babilonia, tetapi hubungan ini tetap spekulatif. Secara keseluruhan, Namrud adalah sosok yang diabadikan dalam tradisi agama sebagai contoh dari kekuatan yang melampaui batas dan kesombongan manusia terhadap Tuhan. Sahabat beriman, kisah pernikahan Raja Namrud dengan ibunya adalah bagian dari mitos dan legenda kuno yang diceritakan dalam berbagai sumber, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan dan cerita rakyat Babilonia. Dalam beberapa versi mitologi, Namrud digambarkan sebagai seorang raja tirani dan berkuasa besar yang menentang Tuhan. Menurut beberapa cerita, Namrud disebut-sebut menikahi ibunya sendiri, yang dalam beberapa versi disebut bernama Semiramis. Namun, tidak ada bukti sejarah konkret yang mendukung kisah ini, dan banyak sejarawan menganggapnya sebagai alegori atau mitos yang digunakan untuk menggambarkan keburukan tirani dan kekuasaan absolut.
Kisah pernikahan ini sering dikaitkan dengan gagasan tentang penyembahan berhala dan korupsi kekuasaan. Dan Namrud sering dianggap sebagai tokoh simbolis yang melambangkan pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Secara historis, informasi tentang Namrud sendiri terbatas, dan sebagian besar cerita tentang dirinya berasal dari interpretasi religius dan juga mitos. Kesombongan Raja Namrud adalah salah satu aspek paling menonjol dalam kisahnya, yang diabadikan dalam berbagai tradisi religius dan mitos. Kesombongan Namrud seringkali dikaitkan dengan kekuasaannya yang besar dan keinginannya untuk menentang Tuhan. Nah, sahabat beriman, berikut adalah beberapa poin penting tentang kesombongan Raja Namrud. Yang pertama, mengklaim diri sebagai dewa. Salah satu puncak dari kesombongan Namrud adalah klaimnya bahwa ia adalah seorang dewa. Menurut beberapa versi cerita, Namrud menuntut penyembahan dari rakyatnya dan menganggap dirinya setara atau bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Ia merasa bahwa kekuasaannya di bumi membuktikan bahwa ia bisa melakukan apapun, termasuk mengendalikan kehidupan dan kematian. Klaim ini menandakan betapa jauh ia telah terjebak dalam keangkuhan dan arogansi terhadap Tuhan. Nomor 2, menentang Nabi Ibrahim. Dalam tradisi Islam, kesombongan Namrud tampak jelas dalam interaksinya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang menentang penyembahan berhala dan menyeru kepada keesaan Tuhan atau tauhid. Ketika Namrud mengetahui ajaran Ibrahim, ia merasa terancam oleh dakwah tersebut dan mencoba untuk menantangnya. Dalam kisah terkenal, Namrud berdebat dengan Ibrahim tentang siapa yang lebih berkuasa. Ibrahim berkata bahwa hanya Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Namun, Namrud dengan angkuh membalas bahwa ia juga bisa menghidupkan dan mematikan dengan memerintahkan pembunuh atau pengampunan seseorang. Nomor 3 adalah Menara Babel sebagai simbol kesombongan. Dalam tradisi Alkitab, Namrud sering dikaitkan dengan pembangunan Menara Babel. Menara ini dibangun oleh umat manusia dengan tujuan untuk mencapai langit dan menentang Tuhan. Kesombongan ini dilihat sebagai simbol keinginan manusia untuk mengesampingkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sebagai hukumannya, Tuhan membingungkan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa saling mengerti dan proyek menara itu terhenti. Pembangunan Menara Babel sering dianggap sebagai manifestasi dari kesombongan kolektif yang dipimpin oleh Raja Namrud. Nomor 4 adalah menentang Tuhan secara langsung. Dalam beberapa cerita, Namrud secara langsung menentang kekuasaan Tuhan. Salah satu kisah menyebutkan bahwa Namrud bahkan berusaha untuk menyerang langit dengan menggunakan panah-panah yang ditembakkan ke udara. Dia berpikir bahwa dengan kekuasaannya dia bisa menguasai langit seperti halnya dia menguasai bumi. Tindakan ini menunjukkan betapa sombongnya Namrud dalam menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Nomor 5 adalah kehancuran Namrud. Kesombongan Namrud akhirnya membawa kehancuran. Dalam tradisi Islam, Tuhan mengirimkan seekor nyamuk kecil sebagai alat untuk menghancurkan Namrud. Nyamuk ini masuk ke dalam telinganya dan terus-menerus menggigit otaknya, yang menyebabkan penderitaan hebat hingga akhirnya dia meninggal. Kehancuran Namrud melalui makhluk sekecil nyamuk menjadi simbol dari bagaimana kesombongan manusia. Betapapun besarnya kekuasaan mereka, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana arogansi dan kesombongan pada akhirnya selalu membawa kepada kehancuran. Sahabat beriman, kisah tentang kesombongan Raja Namrud sering digunakan sebagai peringatan dalam tradisi religius
tentang bahaya kekuasaan yang tak terbatas dan kesombongan terhadap Tuhan. Kesombongan Namrud menjadi contoh klasik tentang bagaimana kekuasaan dapat membutakan seseorang dari kenyataan spiritual dan bagaimana menentang Tuhan hanya akan membawa kepada kehancuran. Kesombongan Namrud adalah cerminan dari bagaimana kekuasaan dan kedudukan yang tinggi dapat membuat seseorang lupa akan batas mereka sebagai manusia, dan bagaimana penolakan terhadap Tuhan selalu membawa hukuman yang berat. Sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan, dan nantikan video-video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.